orang-orang yang mungkin anaknya ya memang betul-betul nggak bisa dikondisikan betul-betul. Saya sendiri juga membawa anak ke masjid. Anak saya yang bayi pun kadang saya bawa ke masjid. Ya kan, saya bawa ke masjid. Terkadang ya dia lari, ya dan lain sebagainya. Ya kadang lari dan sebagainya. Makanya saya milih tempat kalau di pesantren itu ada tempat yang untuk orang-orang dewasa betul-betul itu, ada yang untuk anak-anak yang di atas, anak-anak SMP kelas 7 itu di atas. Saya kalau bawa anak saya bawa ke sana. Biasanya saya bawa ke sana. Saya bawa ke sana. Jadi kalaupun dia rame itu di atas, jadi nggak terlalu banget lah gitu. Ya, kalau di BQ kondisinya memang memungkinkan bawa anak karena anak itu ada yang ngurusin santri itu. Jadi ada jamaah khusus anak-anak. Dan itu ada penjaganya 3 itu. Anak-anak itu. Khusus ngurusin anak-anak. 5 waktu sholat. 5 waktu. Jadi ada anak datang pasti ada yang ngurusin. Itu pakai rompi. Ya, kan kalau di sini kan nggak ada. Kalau apa namanya di sini ya tentu kadang akan mengganggu dan lain sebagainya. Tapi kalau ditinggal dia kan nggak bisa, sama ibunya nggak bisa dan lain sebagainya. Ya, intinya ya diajarkan bagaimana anak itu di masjid punya adab-adab sehingga dia nggak rame dan lain sebagainya. Dan kita nggak bosan-bosan nasihatin. Artinya anak nih hari ini rame nih. Kalau anak saya yang satu itu juga begitu dulu rame. Tapi saya nggak bosan-bosan nasihati. Tadi katanya bilang mau ke masjid nggak rame. Kok tadi masih rame? Berapa tahun? Kalau yang pertama ini sekarang 5 tahun. 5 tahun. Itu saya ingatkan terus. Tadi katanya nggak rame. Kok masih rame? Iya Abi gitu kan. Besok datang ke masjid lagi masih rame. Katanya nggak rame. Kok rame? Gitu. Diingatkan. Hari ini sudah bisa tenang. Intinya kita ngingatkan terus-menerus anak itu. Jadi kalau hari ini dia ikut ke masjid kok rame, evaluasi langsung. Nah katanya nggak rame. Atau kalau bisa saya kasih hadiah kadang. Kalau nanti sholatnya baik saya kasih hadiah. Sholatnya baik saya kasih hadiah. Kalau nggak baik ya nggak usah kasih hadiah, gitu kan? Atau kasih hadiah. Ya, nanti kalau bagus sholatnya saya kasih hadiah. Abi aja, abi es krim. Nah, seneng banget dia. Nah, ya memang anak namanya anak itu begitu. Ya kan, kasih motivasi. Jadi evaluasi anak itu penting meskipun dia kecil. Selama dia sudah bisa diajak ngobrol dan paham gitu. Posisi duduk penting. Artinya kalau bawa anak diusahakan mungkin di tempat jangan di soft pertama. Soft pertama ini nanti kalau ruwetin nanti. Kalau misalkan dia, ya artinya kita kalau bawa anak, kalau saya pun posisi sholat saya itu pasti saya milih tempat yang memungkinkan untuk kalau anak itu nanti rame-rame nggak terlalu bermasalah gitu. Misal di sini nih bawa anak, itu jelas bermasalah itu nanti. Rame. Makanya saya biasanya milih di pinggir. Nah, di pinggir begitu, jadi di pinggir atau kemudian di dekat tempat keluar. Kalau saya misalkan ada santri saya tanya, ini anak saya ini nanti kalau sampai keluar diopenin ya gitu. 2 tahun juga sama. Ya, kan ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun. Yang 2 tahun sering saya ajak juga. Insya Allah nanti masa-masa rame itu akan berkurang dan akhirnya hilang. Ini sabar aja diajak, sabar. Masa antara dia ke masjid itu kan sebentar kebersamaan itu. Ya kalau saya membayangkan ini kebersamaan saya untuk ngajak anak itu sampai kemudian dia siap sholat. Ini waktunya singkat sekali ini. Ya ini sekarang tiba-tiba udah 5 tahun kan. Bentar lagi 7 tahun betul-betul suruh ngajar sholat, gitu kan. Makanya saya ajak, saya janji betul. Dan hari ini 5 tahun sudah tertib sekarang. Artinya dia udah nggak rame lagi. Kalau kemarin sebelumnya itu kan ya masih rame dan sebagainya. Maka kalau saya memang bisa saya jarak-jarak waktunya. Jadi saya ngajak sholat itu juga nggak tiap hari. Ya, karena memang dia bisa dikondisikan di rumah, gitu kan, bisa dikondisikan di rumah. Tapi ketika lama-lama dia akhirnya paham. Ya, sekarang 5 tahun itu sholatnya udah nggak rame lagi. Udah sholat ya. Bahkan kadang ke masjid sendiri. Jadi kalau lagi sholat sendiri, ya berangkat sendiri dia. Dari rumah berangkat sendiri, ya ke masjid sendiri, ya kemudian sholat sendiri bareng orang-orang gede-gede itu. Di tengah. Meskipun sholatnya kadang begini. Kecil kan. Tapi anteng artinya nggak rame, nggak apa, ya sampai sholat selesai. Jadi memang butuh waktu. Apalagi ya namanya anak kecil itu akalnya kan juga belum sempurna banget. Ya dibilang ya soi gitu kan, ya nanti besok begitu lagi gitu kan. Masa itu nggak lama ya. Jadi ya kalau memang memungkinkan untuk dikondisikan dan sebagainya tidak masalah ke masjid.
nggak masalah ke masjid. Saya pun begitu, ya. Anak saya pun juga begitu, gitu. Anak saya pun juga begitu. Anak saya begitu. Jadi kadang rame. Apalagi aku tuh kemarin ya. Jadi kakaknya saya ajak sholat, adiknya ikut, ya kan? Sudah saya pisahin tuh, adik kakak tuh. Kakaknya di pojokan sana, adiknya deket saya. Nggak boleh rame. Siap Abi, gitu kan? Ternyata ketika rukuk begitu, gitu. Kakaknya dari sono kik gitu kan. Nanti rukuknya, sono kakaknya itu nggak betah nahan tawa gitu. Kalau adiknya udah begitu tuh ketawa, kik gitu di pojokan sana. Jadi ya gimana kalau udah begitu itu? Iya. Ya, itu tadi milih tempatnya juga harus tepat. Ya, jadi ngajak ya anaknya diajarkan adab-adab masjid ya semampu kita dan semampu akalnya dia nangkep pesan kita itu. Ya, kemudian ya milih tempatnya yang tepat ya sudah. Doakan. Ya, doa. Ya ini calon generasi sujud kita itu ya anak kita. Ya, mau siapa lagi yang mau neruskan perjuangan kita, teruskan Islam kita. Nanti kalau anak udah nggak sholat putus dari kita nanti. Masa ya gitu aja dah. Ya jamaah juga nggak terganggu. Kalau di BK juga begitu, jamaah ada yang protes dulu, wah anak kecil-kecil begini. Nah sekarang ada tempat khusus anak-anak, ada tempat khusus anak-anak. Kalian nggak ada komplain itu malah di kampung. Di kampung saya nggak komplain. Nah, anak mau jungkir balik juga orang nggak ada protes. Di sini ini ya banyak orang pinter, atau mungkin waktu kecil dulu memang beliaunya juga jarang ke masjid gitu kan. Enggak, maksudnya itu jarang ke masjid, jarang diajak ke masjid gitu sih. Tahu-tahu ternyata udah gede, anaknya udah dewasa gitu. Jadi nggak ngajak gitu. Ini enggak masalah ya, diajak dan selalu dikondisikan sambil diajari adab-adab masjid dan lain sebagainya. Ya udah. Apalagi jamaah juga nggak keganggu ya sudah. Gitu kan. Nah, anak-anak itu juga repot kalau nggak dikenalkan masjid, juga nggak kenal gitu kan, nggak kenal. Tapi sekarang ini kalau misalkan ditinggal betul-betul kan nangis, bisa nyusul lagi, bisa nyusul lagi.